my friend, welcome to my YouTube channel. Assalamualaikum guys, apa kabar? Semoga kita dalam lindungannya selalu ya. Amin amin ya robbal alamin. Oh iya, ini pertemuan kita yang pertama kali kan, dan sekaligus video pertama saya juga di YouTube channel saya yang baru ini teman-teman. Karena ini adalah pertemuan kita yang pertama, berarti kita harus kenalan dong ya. Nah, baiklah, nama saya adalah Vela Sovanor. NIM 22160500160. Masih maba ya teman-teman. Dan saya berasal dari Sumatera Utara. Dan saya dari Prodi Perbankan Syariah D, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Imam Bonjol Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mengkaji ataupun menguraikan materi kita yang berjudul korelasi ilmu akhlak dengan ilmu-ilmu lain. Nah, diajukan guna untuk memenuhi ujian MIT pada mata kuliah pengantar studi pemikiran Islam. Nah, untuk matkul kali ini berbeda nih teman-teman. Kalau yang biasanya kita ujian tulis, ujian di kelas sama teman-teman yang lain, ataupun ujian lisan maju satu persatu kayak bahasa Arab ya. Nah, kali ini berbeda karena Bapak Dr. Lukmanul Hakim MAG dan Bapak Rahmat Rihadi MAG selaku dosen pembimbing mata kuliah pengantar studi pemikiran Islam memilih konsep yang berbeda nih teman-teman, karena beliau ingin menciptakan suasana yang baru, suasana yang berbeda dan penuh variasi jelasnya, agar kita bisa lebih kreatif dalam mungkin melatih public speaking ataupun mengedit video kreator dari YouTube ini gitu. Jadi beliau memilih untuk ujian MIT kita kali ini yaitu dengan membuat video tentang materi-materi ya yang disampaikan ataupun yang pernah dipelajari pada makalah-makalah sebelumnya dan diupload pada YouTube channel begitu. Baiklah, untuk mempersingkat mukadimah kita, langsung saja kita buka materi kita pada kali ini dengan membacakan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Korelasinya dengan ilmu tauhid. Korelasi ilmu akhlak dengan ilmu tauhid. Nah, ilmu tauhid ini adalah ilmu yang membahas pokok-pokok agama. Dan ilmu ini mengedepankan pembahasan persoalan ketuhanan, akidah, dan hal-hal yang berbau keimanan ya teman-teman. Nah, kalau ilmu akhlak ataupun akhlak yang baik itu, akhlak yang terpuji, dia harus berlandaskan dengan keimanan, harus berpijak pada keimanan gitu. Dan iman itu tidak hanya sekedar disimpan dalam hati ataupun sekedar diucapkan saja gitu. Contohnya seperti, oh saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada malaikat. Tidak seperti itu. Tidak cukup dengan itu saja, tapi melainkan harus dilahirkan dengan perbuatan-perbuatan yang baik ya, yang soleh jelasnya. Kalau udah direalisasikan dengan perbuatan yang soleh tadi, barulah dapat dikatakan dengan iman yang sempurna. Begitu teman-teman. Contohnya kita ambil dalam hal malu ya, malu. Dalam konteks malu dalam berbuat kejahatan gitu. Nah, al-ahya'u minal iman. Malu adalah sebagian dari iman. Nah, Rasulullah SAW juga pernah bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang sempurna imannya ialah yang terbaik budi pekertinya. Gitu. Jadi gimana? Udah jelas belum korelasinya atau kaitannya ilmu tauhid dengan ilmu akhlak? Kalau teman-teman masih ada yang masih ingin tahu lebih dalam lagi apa kesinambungan dari keduanya, saya akan menjelaskan 2 poin penting korelasi dari keduanya. Simak baik-baik ya. Ini dia. Korelasinya yang pertama yaitu ilmu tauhid membahas tentang Tuhan. Dan itu menjadi landasan setiap manusia ataupun prinsip manusia atau suatu hal
yang ditancapkan dalam diri manusia bahwa segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia itu semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu teman-teman. Korelasinya yang kedua, yaitu ilmu tauhid menghendaki agar kita sebagai manusia itu tidak hanya menghafal rukun iman yang 6 saja, tetapi kita juga harus meniru objek-objek yang bersangkutan. Maksudnya seperti apa? Seperti contohnya kita beriman kepada malaikat. Jadi setiap sifat yang ada pada malaikat kita harus menirunya, seperti adil, patuh kepada Allah, tidak pernah durhaka, dan jujur, dan lain sebagainya. Nah, sifat-sifat itu yang harus kita telaah, harus kita ikuti, dan harus kita jadikan tauladan. Begitu teman-teman, korelasi antara ilmu tauhid dan ilmu akhlak. Mereka akan selalu berkesinambungan. Korelasinya dengan ilmu fikih. Korelasi ilmu akhlak dengan ilmu fikih. Ilmu fikih adalah ilmu yang mempelajari ketentuan-ketentuan dan aturan dalam beribadah. Dengan demikian, ilmu fikih itu mengkaji ataupun mengulas uraian dari materi ibadah, mulai dari toharoh, sholat, puasa, dan lain sebagainya. Nah, jadi ketika manusia itu melakukan ibadah apa saja, itu pasti memiliki suatu aturan atau ketentuan khusus gitu. Bisa jadi berupa perbuatan. Maksudnya seperti apa? Nah, contohnya kita ambil contoh dari sholat. Nah, ketika kita sebagai manusia ini sholat, pasti ada aturannya kan? Kita tuh harus khusyuk, harus tawadu, harus roja, penuh pengharapan. Apalagi teman-teman, kita harus khauf, ada rasa takut dalam diri kita ini, dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Nah, sifat-sifat yang saya sebutkan tadi itu merupakan akhlak. Nah, jadi sudah terbayang ya teman-teman sangkut paut ataupun korelasi antara ilmu akhlak dan ilmu fikih ini. Mereka akan selalu berkesinambungan dan selalu terikat, bahkan tidak bisa dipisahkan begitu. Sudah paham sampai sini? Korelasinya dengan ilmu jiwa. Baiklah, sekarang kita membahas tentang korelasi ilmu akhlak dengan ilmu jiwa. Nah teman-teman, menurut teman-teman, apa sih yang terbayang kalau kita membahas tentang jiwa? Pasti membahas tentang jiwa ya, hati, hal batin, dan mental, prasangka. Intinya hal-hal yang berbau batin, tidak zohir, tidak bisa dilihat, tidak ada bentuknya, tetapi bisa dirasakan dan disadarkan. Seperti apa? Ya, betul sekali, seperti cinta. Nah, itu juga termasuk jiwa ya, ilmu jiwa. Tapi di bidang lain-lain lagi gitu teman-teman. Nah, jadi kita membahas tentang korelasinya dengan ilmu akhlak. Seperti apa sih? Gitu kan? Jadi hal-hal yang berbau batin itu akan melahirkan kegiatan-kegiatan manusia gitu teman-teman. Contohnya kita ambil dalam kepemimpinan ya. Seorang pemimpin itu kan sifatnya amanah, adil, berwibawa, bijaksana, apalagi tuh banyak ya teman-teman. Nah, jika seorang pemimpin ini tidak ada dalam hatinya itu jiwa yang bijaksana, jiwa yang amanah, jiwa yang tangguh mungkin, dan lain sebagainya, itu tidak dapat dikatakan seorang pemimpin. Begitu teman-teman. Jadi kaitannya itu sudah bisa dibayangkan ya. Namanya juga jiwa, akhlak, dan mereka itu sama-sama hal yang batin. Maka akhlak itu adalah ilmu jiwa sendiri, begitu teman-teman. Mungkin memang ada perbedaannya sedikit, tetapi dalam kata mayoritas, dua hal ini adalah dua hal yang sama dan saling berkaitan, berkesinambungan gitu. Tidak bisa dipisahkan, tidak bisa disamakan. Contohnya kayak ilmu jiwa dengan ilmu biologi. Nah, itu jauh ya teman-teman. Kalau ilmu akhlak ini itu memang tidak bisa dipisahkan gitu. Tidak, bahkan pembedanya itu sedikit, nyaris tidak ada begitu teman-teman. Jadi gimana? Membahas tentang ilmu jiwa dan ilmu akhlak ini
sejauh ini telah dapat dipahami? Hai guys, itulah tadi materi kita mengenai korelasi ilmu akhlak dengan ilmu-ilmu lain. Gimana teman-teman? Udah pada ngerti belum? Atau ada yang mengganjal? Atau masih ada kata-kata yang susah dipahami gitu? Atau teman-teman berpikir, ih apa sih yang dibilang si Felani kok nggak nyambung gitu? Ada nggak? Pasti ada ya, karena saya juga masih dalam tahap belajar teman-teman, jadi masih banyak kurangnya gitu. Oh ya, kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan mengenai seputar materi kita pada pertemuan kali ini, boleh sekali tuh di-share di kolom komentar. Nanti kita akan mendiskusikan bersama-sama gitu. Baiklah, sepertinya kita cukupkan dulu pertemuan kita pada hari ini, dan insya Allah kita akan ketemu lagi dengan materi yang berbeda. Oh ya teman-teman, satu lagi, don't forget to like, comment, and subscribe my YouTube channel because your subscribe is my supporter. Okay, no fear, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, see you again.